Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara sekalian, puji Tuhan. Kita bersyukur sekali kepada Tuhan Yesus karena hari Minggu ini kembali kita diberikan waktu kesempatan untuk ada di rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, biarlah kesempatan yang ada ini kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Tadi sudah bersaksi ya. Sebenarnya saya rindu setiap tahun baru itu ada kesaksian keluarga-keluarga bersaksi bagaimana pertolongan pembelaan Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga orang lain bisa menyaksikan bagaimana kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan keluarga lepas keluarga. Ya, tentu pengalamannya berbeda-beda, ya, tetapi Tuhan yang sama itulah yang menolong, membela kita semuanya. Amen. Dan oleh karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, di suasana tahun baru ini kita masih dalam semangat yang baru. Katakan amin. Katakan samping kanan kiri, semangat baru. Semangat baru. Ya. Semangat baru. Karena semangat baru ini membuat kita exciting ya, senang, sukacita untuk menjalani sepanjang tahun itu bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, oleh karenanya di hari Minggu ini saya ingin kita melihat dalam Alkitab kita. Kita Mazmur pasal yang ke-110. Mazmur 119. Mari kita lihat ayat yang ke-133. Mazmur 119 ayat yang ke-133. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita baca ayat ini. Sudah dapat semuanya? Mazmur 119 ayat yang ke-133. 1, 2, 3. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Puji Tuhan, silakan duduk. Tema pagi hari ini adalah melangkah pasti. Ya, masih di awal tahun kita sedang mulai melangkah. Melangkah kemana? Melangkah untuk berjalan bersama dengan Tuhan sepanjang tahun yang baru ini, 2013. Memang banyak orang yang berkata bahwa 13 itu angka sial, ya. Tetapi saya percaya saudara, di dalam Tuhan tidak ada yang sial. Ya, di dalam Tuhan mau tanggal apa kek, hari apa kek, itu semua hari diberkati oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Dia yang menjadikan hari itu. Ya, Dia yang menciptakan segalanya. Ya, dan saya terlalu yakin tidak ada hari yang sial. Di dalam Tuhan ada berkat. Di dalam Tuhan ada kepastian. Ya. Nah, oleh karenanya saudara, tema pagi hari ini melangkah pasti. Ya. Banyak dunia memberikan kita, memperlihatkan kepada kita hal-hal yang tidak pasti. Ya. Mungkin Anda dan saya juga kemarin berpikir yang tidak pasti. Tetapi ayat Alkitab firman Tuhan kita baca bahwa langkah kita diteguhkan oleh firman Tuhan. Katakan amin. Kalau langkah kita diteguhkan oleh firman Tuhan, berarti dasarnya benar. Ya. Berarti kita bergeraknya dasarnya benar. Kita akan melangkah dengan kebenaran firman Tuhan. Maka ayat itu berkata bahwa teguhkanlah langkahku oleh janjimu. Apa janjimu? Janji Tuhan itu apa? Itu firman Tuhan. Ya. Janji Tuhan. Maka setiap hari Minggu firman Tuhan diberitakan, firman Tuhan disampaikan untuk apa? Supaya umat Tuhan diteguhkan oleh firman Tuhan. Ya. Dan kita bukan saja berkata, oh betul ya, oh benar ya, tapi kita akan mengalami puji Tuhan. Ya, luar biasa Tuhan dalam hidup kita. Ya, kalau 2012 kita bisa lewati, saya percaya, saya yakin 2013 juga kita bisa lewati bersama Yesus. Ya, mungkin secara fisikly kemampuan kita sangat terbatas. Maka sering saya katakan bahwa kita bersyukur punya Allah yang tidak terbatas. Dia itu Allah Irsadai, ya. Maka firman Tuhan yang saya sampaikan pada waktu lalu, ya, awal tahun baru saudara, Allah kita adalah Allah, masih ingat?
Halo? Allah kita Allah Alfa Omega, yang awal dan yang akhir. Allah nggak main-main sudah dengan firman-Nya. Kalau Dia berkata Dia awal, Dia akhir, ya, artinya awal akhir itu apa? Dia kerjanya benar-benar, ya, nggak separuh-separuh, nggak cuma awal doang, nggak cuma akhir doang. Tapi kalau Dia berkata Akulah Alfa dan Omega, artinya apa? Bahwa Dia mengerjakan pekerjaannya itu beres. Dia mengerjakan pekerjaannya itu dari ujung ke ujung, ya. Dia mengerjakan dari A sampai Z. Maka Dia menyebut dirinya sebagai Alfa dan Omega. Tapi Tuhan kita, Dia Allah yang mengerjakan segala sesuatunya sampai beres, sampai total, sampai selesai semuanya. Maka kita pegang firman Tuhan, ya. Awal tahun baru, tanggal 1, kita belajar situ bahwa kita punya Allah Alfa dan Omega. Ya, pagi hari ini kita dengar firman Tuhan tentang melangkah pasti. Ya. Melangkah pasti berarti kita sedang menuju, mengarahkan mata kita, pandangan kita ke depan, dan kita melangkah dengan pasti. Dalam nama Yesus, saya percaya Tuhan bela saya. Dalam nama Yesus, saya percaya Tuhan bela keluarga saya. Tuhan berkati usaha saya. Tuhan pelihara bisnis saya, dan lain sebagainya. Kenapa? Kita melangkah pasti dengan Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Itu bukan cuma asal tulis lagu, saudara, ya, tetapi ada makna dari lagu itu. Bersama Yesus, ya, lakukan perkara besar, ya. Bersama Yesus tidak ada yang sukar, ya. Tapi itu merupakan ungkapan ilhaman Roh Kudus diberikan kepada penyair lagu, penulis lagu. Itu diungkapkan dengan kata-kata bahwa benar, kalau kita jalannya bareng Yesus, bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Yang membuat kita sukar itu apa? Pikiran kita. Yang membuat sukar itu apa? Kekhawatiran kita, ketakutan kita, yang kita tahu itu sumbernya datangnya dari iblis. Ya. Oke, kita akan melihat, saudara, beberapa ayat tentang langkah atau melangkah. Ya. Yang pertama kita lihat dalam Amsal 5 ayat 21, tolong dibacakan. Amsal pasal 5 ayat 21. Amsal 5 ayat yang ke-21. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Ya, Anda perhatikan, setiap langkah orang, saya dan saudara kita semua diawasi oleh Tuhan. Artinya, tidak ada satupun langkah yang lepas daripada pemandangan mata Tuhan. Karena apa? Tuhan senantiasa memandang langkah kita. Ya, dalam bahasa Inggris sebagai kata full view, berarti dalam pemandangan Tuhan, ya, tidak setengah-setengah. Full view itu sepenuhnya Tuhan melihat, Tuhan lihat seluruhnya. Baik atau buruknya langkah kita Tuhan lihat, sudah. Tuhan awasi kita. Ya. Kita dibawa ke pemandangan daripada Tuhan. Kalau kita sakit, Tuhan tahu nggak? Halo? Amin. Tuhan tahu. Kita lagi susah, Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Itu sebabnya ada kesaksian tadi, kan? Ada kesaksian. Kenapa? Tuhan tahu. Ya, Pak Mio bersaksi bahwa sudah umur sedia, ya, dia bersyukur. Karena kalau dia ingat teman-temannya mungkin udah pakai selang, udah pakai infus, udah pakai segala macam, ya. Tapi Pak Mio masih boleh sehat, masih boleh kuat, sekeluarga mereka, itu ucapan syukur mereka. Juga kita semuanya yang ada mengalami berkat pertolongan pembelaan Tuhan. Kenapa? Tuhan sedang mengawasi langkah kita. Oleh karenanya saya suka ajarin jemaat, mari jemaat Tuhan, mari kita semua just keep on the track-nya Tuhan. Selalu ada di track-nya Tuhan, jangan keluar. Karena apa? Kita sedang ada dalam pengawasan Tuhan. Ya. Kalau manusia ngawasin kita terbatas kan? Semestinya kesaksian Yasan, ya, di kantornya udah pakai CCTV, tapi tetap aja mobil-mobil hilang semua dia punya.
dicuri. Ya. Karena manusia terbatas. Tapi saya percaya firman Tuhan menjamin bahwa kalau Allah Tuhan yang mengawasi kita, Dia tidak pernah salah. Ya. Mata Tuhan melihat kita, mengawasi kita. Ya. CCTV terbatas ngeliatin kita. Ya. Tapi Tuhan tidak terbatas. Kita lihat lagi dalam Amsal 16 ayat 19. Amsal 16. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ya, Tuhan menentukan arah langkah. Jadi Tuhan, kita lihat Tuhan menentukan arah langkah kita. Ya. Jadi kita lihat bahwa Tuhan yang menentukan. Kita memikir-mikirkan, ya, mau kemana, apa, bagaimana, ya. Tapi Tuhan menentukan arah langkah kita. Dari mana kita tahu? Dari firman Tuhan. Ya, oleh karenanya kita diajar oleh firman Tuhan supaya apa? Arah langkah kita tepat kepada sasarannya. Maka saya selalu mengajarkan jemaat, setiap firman Tuhan dilepaskan. Setiap kita dengar firman Tuhan, setiap kita menerima firman Tuhan, kita renungkan baik-baik. Ya. Kita camkan baik-baik. Karena apa? Firman Tuhan itu tidak sembarangan dilepaskan. Ya, tidak sembarangan keluar begitu saja. Ya. Tetapi ketika dia dilepaskan, dia tidak akan pulang dengan sia-sia. Karena firman Tuhan tepat pada orang yang tepat, pada sasaran yang tepat, ya, dalam waktu yang tepat. Ya, itulah firman Tuhan. Jadi kita lihat bahwa yang pertama tadi, Tuhan mengawasi langkah kita. Yang kedua, bahwa Tuhan menentukan arah langkah kita. Ya. Yang ketiga, tentang langkah, Ayub pasal 31 ayat yang keempat. Ayub pasal 31 ayat yang keempat. Ayub pasal 31 ayat 4. Ayub 31 ayat yang keempat. Bukankah Allah yang mengamat-ngamati jalanku dan menghitung segala langkahku? Menghitung segala langkahku. Sudah perhatikan baik, ya. Ternyata setiap langkah kita dihitung oleh Tuhan. Amin. Ya, maka ada lagu berkata, setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Sudah percaya ini, amin? Amin. Setiap langkah kita dihitung oleh Tuhan. Kira-kira Tuhan itu nggak langkah berbeda keluarga dari Cibubur, ya? Tuhan hitung, ya. Langkah kita dihitung, ya. Jongga sekeluarga dari Ciledug, Tuhan itu nggak langkahnya, Tuhan hitung, ya. Kita jangan lagi berkata gimana cara Tuhan hitungnya, ya. Tuhan punya cara, Tuhan Allah yang ajaib, ya. Dan kita tinggal menikmati berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Ya. Kalau dia berkata dia hitung langkah kita, artinya apa? Bahwa dia tidak pernah berhutang. Anda setiap hari Minggu datang ke gereja, Tuhan hitung langkahnya. Ya, Anda melayani Tuhan, Tuhan hitung langkah-langkah Anda, kemana Anda pergi. Ya, asal jangan ke bar, ke nightclub, Tuhan gak hitung itu. Hitungnya tapi negatifnya. Kalau kita mau diberkati Tuhan, amin. Ya, oleh sebab itu kita mengarahkan langkah kita kepada tempat yang tepat. Seperti hari Minggu kita datang melangkah ke rumah Tuhan. Ya. Tuhan mengawasi, Tuhan menentukan, dan Tuhan menghitung langkah kita. Bukankah Tuhan kita luar biasa? Ya. Maka yang keempat, Mazmur 37 ayat 23. Mazmur 37 ayat 23. 37 ke 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Iya. Nah, yang keempat ini Tuhan menetapkan.
Dalam bahasa Inggris dipakai kata firm, ya. Firm itu ada istilah afirmasi, ya. Afirmasi itu menegaskan, ya. Jadi Tuhan menegaskan, menetapkan, ya, memastikan. Dalam bahasa Inggris itu langkah-langkah saya dan saudara. Ini yang membuat kita kuat. Oh, Tuhan pastikan. Kalau Dia izinkan kita masuk dalam 2013, Dia tetapkan langkah kita, maka kita akan tetap melangkah dengan Tuhan. Karena Dia udah tetapkan langkah kita. Kalau Dia nggak tetapkan, mungkin tahun 2012 udah out, ya kan? Tapi ketika Dia masuk tank 2013, oh ternyata Tuhan tetapkan kita untuk masuk dalam 2013. Kita melangkah, berjalan dengan Tuhan sepanjang tahun 2013. Melangkah pasti. Katakan samping kanan kiri, melangkah pasti. Melangkah pasti. Banyak dunia sekarang yang tidak pasti, tapi Tuhan berikan kita kepastian, ya. Kenapa? Kita percaya karena Dia Allah yang luar biasa di dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, kita lihat bahwa dari ayat pokok kita tadi, Mazmur pasal 119 ayat 133, ada berapa hal yang dapat kita pelajari di situ, ya. Saudara perhatikan baik. Mazmur 119 ayat yang ke-133 kita perhatikan. Coba saudara perhatikan lagi ayat yang ke-133. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Dua hal yang saya tulis. Yang pertama, saudara, dan kebenaran dari ayat-ayat ini, yang pertama bahwa firman Allah meneguhkan langkah kita. Katakan amin. Ya, artinya kalau kita diteguhkan dengan firman Tuhan, ya, Tuhan bilang jalan, ya. Ketika Daud dia akan pergi berperang, Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan boleh nggak aku pergi berperang? Ya, Daud bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan berkata, oke Daud, engkau silakan pergi berperang. Ya, Daud diteguhkan dengan firman, dia melangkah. Dan apa yang jadi ketika dia melangkah dengan peneguhan firman Tuhan, Daud menang dalam berperang. Katakan amin. Ya, Daud menang berperang karena ada diteguhkan dengan firman Tuhan. Saya nonton berita kemarin, saudara, mungkin Anda juga nonton, ya. Seorang menteri membawa mobilnya, ya. Dia bangga, wah saya punya mobil Ferrari made in Indonesia, anak bangsa. Ya, saya lihat mobilnya, wow, ya, WOW, ya, ternyata hebat, bagus, ya, buatan anak bangsa. Ya. Tapi apa yang terjadi? Ya, kemarin beritanya, ya saudara, mobil yang 1 M lebih itu, ya, akhirnya remnya blong, ya, remnya blong. Ya. Akhirnya si menteri ini, ya, kemarin di apa namanya, bukan wawancara, ya, di satu topik di berita itu dikabarkan bahwa ternyata mobil ini belum layak jalan, ya, belum boleh jalan sebenarnya karena belum ada izin ini, belum ada izin itu, ya. Pokoknya belum boleh lah, ya. Mungkin karena dia pikir dia menteri, oke lah, gue bawa semau-mau aku. Padahal itu melanggar karena ternyata ada aturan-aturan yang harus dia ikutin, ya. Ketika mobil baru keluar, dia harus uji ini, uji itu, dan banyak ujiannya. Ya, nanti baru keluar surat izin ini, surat izin itu. Dapat catat, baru dia boleh jalan ke sana kemari. Ini belum ada sama sekali. Itu yang dipersoalkan dan bisa dijatuhkan hukuman. Ini kan berbahaya, nggak ada peneguhan hukum, ya. Sehingga ketika terjadi kecelakaan ternyata banyak masalah di situ, ya. Belum diteguhkan, belum layak, nggak boleh, ya. Karena bahaya. Orang di Eropa aja, pabrik-pabrik mobil itu ada tahapan-tahapannya. Ya, mungkin bangsa kita lagi senang, happy gitu. Oh, anak bangsa ternyata bisa bikin mobil baru, terus bikinnya mobil sport lagi, wow, luar biasa kan.
Karena yang membuat mobil itu seorang anak muda ini, dia belajar di Amerika, ya, dan dia pulang dan dia bikin. Ya. Ternyata saya katakan tadi belum naik jalan, belum diteguhkan. Kan di negara kita ada otoritas, ya, ada departemen-departemen yang mengeluarkan surat izin, legalitas dan lain sebagainya. Artinya hidup kita ketika kita berjalan dalam peneguhan firman itu adalah tanggung jawab Tuhan. Katakan amin. Jadi kita tidak takut saya melangkah dengan Tuhan, melangkah pasti karena ada peneguhan firman Tuhan. Amsal 4 ayat 11. Amsal pasal 4 ayat yang ke-11. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Ayat 12. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Bisa katakan amin. Kalau Tuhan neguin kita ini, saudara, kita berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Enggak terhambat langkah kita, tidak akan tersandung. Kenapa? Tuhan meneguhkan kita. Maka saya selalu berkata kepada jemaat, ya, kalau berkat itu punya saya dan saudara, berkat itu tidak lari kemana-mana. Ya, tapi kalau berkat itu bukan kita punya, ya, bukan kita punya, ya, jangan dipaksa, saudara. Ya, karena berkat kita, orang percaya dengan Tuhan, berkat yang datang dari Tuhan. Ya, itu ayat pegang baik, saudara. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Kenapa? Kita diteguhkan oleh firman Tuhan. Ya, saya mau bawa mobil saya kemanapun bisa karena ada legalitasnya. Ya, udah sah mobil saya. Ya. Mazmur 37 ayat 31. Mazmur 37 ayat 31. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Bisa katakan amin? Karena firman Tuhan ada di dalam hidup kita, firman Tuhan ada dalam hati kita, maka langkah-langkahnya tidak goyah. Ada firman Tuhan, ya. Itu menjadi kekuatan kita, itu menjadi peneguhan dalam hidup kita, sehingga kita bisa melangkah pasti bersama dengan Tuhan di tahun 2013. Ya, secara manusia, secara dunia, mungkin 2013 menurut mereka itu siap. Ya, tapi Tuhan tidak pernah dibatasi dengan apapun. Ya. Mau tanggal berapa, kayak tahun berapa, kayak bulan berapa, kayak, ya, segala sesuatu indah menurut Tuhan. Segala sesuatu Tuhan atur indah pada waktunya. Yang kedua, kebenaran yang kedua, yang pertama tadi apa? Halo? Firman Allah meneguhkan langkah kita. Firman Allah meneguhkan langkah kita. Yang kedua dari ayat itu saya pelajari, ya. Coba Anda perhatikan lagi Mazmur 119 ayat 133. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Maka yang kedua, firman Allah menuntun kita kepada perkara yang baik. Katakan amin. Ya, firman Allah menuntun kita kepada perkara yang baik. Ya, saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup saya dan saudara. Maka dia menuntun kita. Kenapa dituntun? Karena kita perlu bimbingan kepada Tuhan. Kenapa kita dibimbing? Karena kita ini manusia yang lemah, yang kadang kuat, kadang lemah. Sehingga kita perlu ditopang, dibimbing, dituntun oleh firman Allah. Ya, tidak ada manusia super, tidak ada. Ya, pendeta sekalipun apapun, kalau bukan kekuatan Tuhan, dia sama. Ya, tidak ada kekuatan apapun. Ya, oleh sebab itu, hamba Tuhan, jemaat Tuhan, kita dituntun oleh firman Tuhan. Supaya apa? Kita dibawa kepada perkara yang baik. Mazmur 37 ayat 24. Coba kita lihat, tadi 23. Sekarang ayat yang ke-24. Tuhan menetapkan langkah. Ya, ayat 24. Mazmur 37 ayat 24. Apabila ia jatuh, tidak
lah sampai tergeletak. Iya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Iya, Anda perhatikan baik, saudara. Iblis mau kita jatuh, ya. Kalau bisa berjatuhan 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi tangan Tuhan menopang kita supaya apa? Dibawalah kita kepada perkara yang baik. Katakan amin. Ya, iblis menjatuhkan kita, tapi Tuhan membawa kita kepada perkara yang baik. Maka Dia menopang tangan kita. Ya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, kadang seperti mau jatuh. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Kenapa? Tangan Tuhan yang baik itu, ya, punya rencana yang sangat baik dan membawa kita kepada hal-hal yang baik. Mazmur 119 ayat 105. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku. Mazmur 119 ayat 105. 105. Ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Ya, firman pelita. Pelita gunanya apa? Untuk menerangi yang gelap. Ya, yang gelap ketika ada pelita jadi terang. Ya, jadi firman menerangi. Ya, yang gelap diterangi. Supaya apa? Yang gelap kan tempatnya iblis. Ya, diterangi supaya terang. Terang ini bisa tentang hal-hal yang baik yang Tuhan singkapkan dalam hidup saya dan saudara. Maka Alkitab berkata, jangan tinggal terus dalam kegelapan. Ya? Yesus berkata, akulah terang dunia. Ya? Terang itu orang lihat, terang itu bisa memancarkan, terang itu bisa berbagi dengan orang lain. Dan iblis selalu menjauhkan kita di kegelapan. Ya? Tapi Tuhan membawa kita kepada dengan firman-Nya, menuntun kita kepada terangnya yang baik. Yesaya 48 ayat 17. Yesaya pasal 48 ayat 17. Bahwa firman Tuhan itu menuntun kita. Yesaya 48 ayat yang ke-17. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Saya katakan tadi 2013 ini masih banyak tanda tanya dalam hidup kita. Ya. Tetapi Tuhan menuntun langkah kita. Tuhan menuntun jalan kita. Dan kalau Tuhan yang tuntun, Dia tidak mungkin mencelakakan kita. Katakan amin. Kalau Tuhan yang menuntun kita di jalan yang akan kita tempuh, Dia akan bawa kita kepada perkara-perkara yang baik. Ya. Roma 8:28 mengatakan, Allah turut bekerja dalam segala perkara, dalam segala hal, untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Itu targetnya Tuhan, itu tujuannya Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Nah, oleh karenanya saudara, apa yang sudah kita lakukan di tahun 2012 menjadi refleksi, ya, introspeksi. Masuk 2013 kita merubah apa yang perlu dirubah. Kita memperbaharui apa yang perlu dibaharui. Ya, kita semakin giat, semakin kuat, semakin setia dalam Tuhan. Ya, maka saya percaya firman Tuhan bahwa Allah, ya, Dia mengerjakan kebaikan dalam hidup saya dan saudara. Firman yang menuntun kita kepada hal-hal yang baik. Walaupun iblis coba melakukan yang tidak baik, tapi firman Tuhan tetap menuntun umatnya, saya dan saudara, kepada perkara-perkara yang baik. Allah turut bekerja, ya, dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Maka saudara, pagi hari ini saya akhiri dengan Yesaya 48 tadi, Yesaya 48. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.
Biarlah kita akan melangkah dengan Tuhan, ya. Kita akan berjalan dengan Tuhan sepanjang tahun 2013. Kita baca ayat ini bersama-sama. Yesaya 48 ayat yang ke-18. Berdapat 1, 2, 3. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Karena firman Tuhan jadi berkat buat saya dan saudara untuk kita melangkah dengan penuh kepastian bersama dengan Tuhan Yesus sepanjang tahun 2013. Haleluya.